Bab 2. Fakta-fakta yang diabaikan. Sesungguhnya kamu mempunyai dalam diri Rasulullah teladan yang baik bagi orang yang mendambakan, bertemu, dengan Allah dan hari akhir, dan yang ingat sebanyak-banyaknya kepada Allah. Al-Quran Surat 33 ayat 21. Poligami yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganggu pikiran banyak orang, baik Islam ataupun non-Islam. Kadang-kadang hal itu menjadi penghalang untuk menerima kebenaran risalah Islamiyah yang beliau bawa dan sampaikan. Bahkan seringkali caci maki dan tuduhan palsu dilancarkan terhadap beliau, bahwa beliau adalah tukang pelesir dan budak hawa nafsu, hanya karena beliau mempunyai banyak istri. Ini adalah tuduhan jahat dan fitnah semata-mata yang bertentangan dengan fakta sejarah dan ajaran Al-Quran. Fakta-fakta sejarah dan ayat-ayat Al-Quran yang sering diputar balik untuk memfitnah itu, ialah 1. Usia lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan poligami mulai usia 55 hingga 60 tahun. Hal ini nampaknya saru. Selanjutnya itu mengapa melakukan poligami? Biasanya poligami akan dilakukan orang sebelum menginjak usia lanjut itu. Pendapat ini sepintas lalu dapat diterima oleh akal. Seolah-olah benar. Akan tetapi, jika sejarah kehidupan Rasulullah diperhatikan dengan sungguh-sungguh secara keseluruhan, tidak hanya dilihat dari satu segi saja, maka poligami yang Rasulullah lakukan bukanlah suatu cacat dan cela, melainkan merupakan suatu keagungan. Dalam sejarah kemanusiaan belum pernah ada contoh perubahan ke arah kejahatan yang dialami oleh seseorang yang hidupnya suci dan bersih tanpa cacat sampai usia 54 tahun. Mulai usia 55 tahun biasanya dipergunakan orang untuk menenangkan hawa nafsunya atau bertobat bagi mereka yang tak bisa mengekang hawa nafsunya pada waktu mudanya. Baik kawan maupun lawan, tahu pasti bahwa Muhammad sampai usia 25 tahun dikenal sebagai orang yang kuat menjaga kesuciannya. Sir William Muir, seorang orientalis Kristen menyatakan bahwa, semua pengarang sepakat dalam melukiskan Muhammad sebagai pemuda yang sopan tingkahnya dan suci kelakuannya yang jarang terdapat di kalangan orang-orang Mekah. Padahal, pada waktu itu kecabulan merupakan barang biasa di tanah Arab, tetapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh kehidupan yang suci di tengah-tengah bangsa yang membanggakan diri akan perbuatan mereka yang tak senonoh dalam hubungan seks. Oleh karena itu beliau dalam Al-Quran disebut sebagai saksi, syahid, yakni orang yang menyaksikan hilangnya peri kemanusiaan dan menyaksikan orang yang kehilangan kesadaran tentang adanya Allah. Bashir, yakni pembawa kabar baik kepada manusia bahwa Allah tetap ingat kepada umat manusia, dan bahwa ia telah mengutus utusannya untuk memperbaiki kebejatan umat manusia dan mengangkat derajat umat manusia ke puncak keluhuran akhlak dan rohani. Nadzir, yakni sebagai juru ingat. Beliau mengingatkan umat manusia, jika mereka tetap keras kepala dalam kelakuan jahat mereka, mereka akan menderita kesudahan yang buruk. Dai, artinya orang yang mengajak, yakni mengajak kepada Allah dan kepada kebenaran dan keadilan. Sirojan Muniro, matahari ketulusan, yakni orang yang dapat memberi penerangan kepada orang lain dan menunjukkan jalan kesucian dan kesempurnaan. Hal ini dinyatakan ilahi dalam firman-Nya sebagai berikut. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, dan pengemban kabar baik, dan sebagai juru ingat. Dan sebagai orang yang mengajak kepada Allah dengan izinnya dan sebagai matahari yang menerangi. Al-Quran Surat 33 ayat 45 dan 46. Sedangkan orang-orang Mekah yang memusuhi beliau menyebutnya Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya dalam sejarah kita baca, bahwa ketika orang-orang kafir dan para musuh beliau ditantang, tak bisa menunjukkan satupun bukti noktah dan cacat terhadap perangai beliau yang suci itu. Ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, orang-orang yang tak mengharap bertemu dengan kami berkata, berilah Quran yang lain daripada ini, atau gantilah ini. Katakanlah tak layak bagiku untuk mengganti ini menurut kemauanku. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya jika aku durhaka kepada Tuhanku, aku takut akan siksaan pada hari yang mengerikan. Katakanlah, jika Allah menghendaki, aku tak membacakan itu kepada kamu. Sesungguhnya aku hidup di tengah-tengah kamu bertahun-tahun sebelumnya. Apakah kamu tak mengerti? Al-Quran Surat 10 ayat 15 dan 16. Kemudian dari usia 25-54 tahun. Beliau hidup dengan seorang istri dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan yang sempurna. Perkawinan pertama dilangsungkan pada waktu berusia 25 tahun dengan seorang janda bangsawan yang kaya raya, bernama Siti Khadijah yang telah berusia 40 tahun. Jadi 15 tahun lebih tua dari beliau.
Hanya dengan Siti Khadijah inilah beliau menghabiskan masa muda dan kedewasaannya, sampai Siti Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah, tatkala beliau berusia 50 tahun. Kenyataan ini sebenarnya telah cukup untuk menyanggah tuduhan palsu dan caci maki bahwa beliau tukang pelesir dan suka melampiaskan hawa nafsu. Naudzubillahi min dzalik. Sekiranya beliau budak hawa nafsu seperti yang mereka tuduhkan, niscaya telah melakukan poligami. Hal ini sangat mudah bagi beliau, karena 1. Perkawinan dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha membuat beliau kaya raya. Lagi pula beliau seorang bangsawan, bebas untuk melakukan poligami. 2. Poligami pada waktu itu menjadi adat kebiasaan di tanah Arab. Tidak hanya terbatas pada kaum bangsawan saja, melainkan pula orang-orang miskin pun beristri lebih dari 1. 3. Belum ada undang-undang yang mengatur poligami, sehingga orang-orang besar lainnya yang taat kepada agama juga melakukan poligami. Misalnya, Nabi Ibrahim yang dihormati oleh sebagian besar penduduk dunia sampai sekarang mempunyai istri lebih dari 1. Demikian pula Nabi Musa, Daud, Sulaiman, dan sebagainya. Meskipun mereka melakukan poligami, tidaklah tercela, karena mereka tidak dituntun oleh hawa nafsunya. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya pun tidak tercela. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dengan seorang istri, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah kawin dengan Siti Saudah radhiyallahu anha, seorang janda yang lebih tua. Siti Saudah adalah istri seorang sahabat yang setia, yang harus mengungsi ke Habsyi untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan kaum kafir Quraisy. Suaminya meninggal dalam perjalanan pulang dari Habsyi. Saudah menjadi janda. Keadaannya sangat menyedihkan. Tak mempunyai suatu apapun untuk menyambung hidupnya. Karena lingkungan persaudaraan Islam masih sangat kecil pada waktu itu, ia meminang Rasulullah dan diterima dengan baik pinangan itu. Jadi, bagian hidup Rasulullah yang terpenting, dari usia 25 hingga 54 tahun. Rasulullah hidup monogami. Ini suatu contoh kepada para pengikut beliau bahwa monogami adalah aturan pokok atau prinsip perkawinan dalam Islam. Selanjutnya dari usia 55 hingga 60 tahun. Rasulullah membuat banyak perjanjian perkawinan, karena keadaan yang luar biasa atau darurat. Bagaimana keadaan pada waktu itu? Kami uraikan kemudian. Sebenarnya fakta usia lanjut itu sudah cukup untuk tak membenarkan tuduhan orang yang mencari-cari kesalahan, bahwa beliau tukang pelesir dan pelampias hawa nafsu. Tuduhan semacam itu hanya bisa termakan oleh orang-orang yang masih dalam kegelapan terhadap Islam, yaitu tukang pelesir dan pengumbar hawa nafsu yang usianya di bawah 54 tahun. Orang yang belum pernah berumah tangga, karena menempuh hidup wadat atau impoten, sehingga ia tak mampu menghayati dan menghargai nilai-nilai berumah tangga dalam pembangunan manusia seutuhnya. Orang yang tak tahu atau tak mau tahu keadaan Rasulullah dan umat Islam pada waktu Rasulullah berusia 55 hingga 60 tahun atau tahun kedua hingga ke-8 Hijrah. Orang yang tak tahu atau tak mau tahu ajaran Al-Quran tentang izin poligami yang dinyatakan dalam surat 4, An-Nisa, ayat 3. Yang berbunyi sebagai berikut. Dan apabila kamu khawatir bahwa kamu tak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah wanita itu yang baik bagi kamu, 2, 3 atau 4. Tetapi apabila kamu khawatir bahwa kamu tak dapat berbuat adil, maka kawinilah satu saja. Orang yang tak tahu asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya surat 4, An-Nisa ayat 3 yang menjadi landasan poligami dalam Islam. Orang yang tak tahu fungsi seorang nabi utusan Allah yang sebenarnya dalam kehidupan umat manusia. 2. Dalam keadaan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan poligami bersamaan dengan peperangan yang dahsyat melawan kaum kafir Quraisy dengan sekutu-sekutunya. Setiap detik maut mengancam umat Islam, terutama Rasulullah, baik dari dalam maupun dari luar. Musuh dari dalam yang selalu mengintai ialah kaum munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul dan kaum Yahudi, Bani Kainuka, Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Sedangkan musuh dari luar ialah kaum kafir Quraisy dan seluruh kabilah Arab yang telah bersekutu dengan mereka. Ketika kaum Quraisy mengirim pasukan ke Madinah untuk menghancurkan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu tentang diizinkannya menghunus pedang untuk membela diri. Wahyu itu bunyinya, perang diizinkan kepada orang-orang yang diperangi, karena mereka dianiaya. Dan sesungguhnya Allah itu kuasa untuk menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari rumah mereka tanpa alasan yang benar, kecuali hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah.
Al-Quran Surat 22 ayat 39 dan 40. Di tempat lain Allah menyatakan sebagai berikut. Dan berperanglah di jalan Allah melawan mereka yang memerangi kamu, tetapi janganlah melebihi batas. Sesungguhnya Allah tak menyukai orang yang melanggar batas. Al-Quran Surat 2 ayat 190. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang paling baik dan contoh yang paling luhur bagi kaum mukmin dalam setiap keadaan. Sekiranya beliau tidak memimpin pasukan, niscaya beliau tak dapat menjadi contoh bagi seorang jenderal yang memimpin pasukan dalam peperangan. Sekiranya beliau tak menjalankan perang sendiri, niscaya beliau tak dapat menjadi contoh bagi prajurit yang menyabung nyawanya untuk membela keadilan dan kebenaran serta kemerdekaan. Sekiranya beliau tak membuat undang-undang sebagai petunjuk bagi umatnya, niscaya beliau tak dapat dianggap sebagai contoh utama sebagai anggota legislatif. Sekiranya beliau tak kawin, niscaya beliau membiarkan orang-orang tanpa petunjuk dalam mengerjakan separuh tugas manusia sehari-hari, dan tak dapat memperlihatkan bagaimana seorang suami harus bersikap manis dan kasih sayang kepada istri, dan bagaimana seorang ayah harus mencintai anak-anaknya, sekiranya beliau tak membalas kaum zolim akan kekejaman mereka terhadap orang-orang yang tak bersalah, dan sekiranya beliau tak dapat mengalahkan musuh yang aniaya dan sekiranya beliau tak mengampuni mereka, dan sekiranya beliau tak melupakan kesalahan mereka yang dekat dengan beliau, niscaya beliau tak dapat dianggap sebagai teladan yang baik dan mulia, sebagaimana dinyatakan dalam ayat. Sesungguhnya kamu mempunyai dalam diri Rasulullah teladan yang baik bagi orang yang mendambakan, bertemu, Allah dan hari akhir, dan yang ingat sebanyak-banyaknya kepada Allah. Al-Quran Surat 33 ayat 21. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu teladan, maka sesungguhnya segala sesuatu yang beliau lakukan mengandung hikmah tersebut. Hal ini telah cukup sebagai jawaban terhadap semua tuduhan yang dilancarkan terhadap beliau, karena manusia itu sangat membutuhkan pimpinan dan teladan tentang berbagai hal dalam keadaan. Sifat-sifat akhlak yang terpendam dalam batin manusia akan tetap tersembunyi, jika sifat-sifat itu tak diaktifkan. Oleh karena itu, tak ada orang yang mengaku mempunyai akhlak yang tinggi, luhur dan mulia, kecuali jika ia mempunyai kesempatan untuk mewujudkan sifat-sifat akhlak itu dengan melakukannya pada waktunya yang tepat. Sekali lagi, dalam usia 55 hingga 60 tahun, Rasulullah melakukan poligami bertepatan dengan periode peperangan. Sebagian besar dari peperangan itu langsung di bawah pimpinan beliau sendiri. Misalnya, Perang Badar, Uhud, Ahzab, Hunain, dan seterusnya. Dalam keadaan demikian, mungkinkah orang hidup enak dan bermewah-mewah? Seorang pengumbar hawa nafsu pun akan merubah cara hidupnya. Lebih-lebih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selama 54 tahun dikenal sebagai seorang yang tidak ada godaan dapat mengguncangkan imannya, mungkinkah berbalik menjadi seorang pengumbar hawa nafsu? 2. Memilih janda. Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian besar adalah janda-janda yang kurang menarik dalam hal kekayaan dan kecantikan. Sejarah mencatat, bahwa waktu Rasulullah melakukan perjanjian perkawinan dalam usia 55 hingga 60 tahun bersamaan dengan periode peperangan yang terus-menerus. Keadaan ini menyebabkan banyak sahabat yang gugur sebagai syuhada di medan perang. Di samping itu gugur sebagai korban pengkhianatan. Akibatnya, terjadilah perbedaan yang luar biasa antara jumlah kaum pria dan kaum wanita. Padahal merekalah yang menjadi pokok pencari nafkah untuk seluruh keluarga. Pada waktu itu banyak perempuan yang sholihah menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Hidup mereka terlantar. Sudah barang tentu pemeliharaan mereka menjadi beban Rasulullah dan para sahabat yang masih hidup. Pemeliharaan yang penuh kasih sayang itu hanya dapat menjadi sempurna jika diwujudkan dalam ikatan perkawinan. Sebagai teladan yang paling baik, Rasulullah tidak hanya menganjurkan para sahabatnya agar mengawini janda-janda sahabat yang gugur di medan perang, tetapi beliau sendiri juga memberi contoh. Dalam Perang Badar telah gugur 14 sahabat yang mulia. Termasuk Hunais bin Hudofah. Istrinya, Siti Hafsah putri Sayyidina Umar bin Khattab menjadi janda. Sayyidina Umar merasa sedih. Dia menawarkan putrinya kepada Sayyidina Abu Bakar, tetapi secara bijaksana Abu Bakar menolak. Sayyidina Umar kecewa, kemudian menawarkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan yang istrinya baru saja meninggal dunia. Utsman pun tidak menerima. Sayyidina Umar mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan senyum manis, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar, biarlah Siti Hafsah ditolak oleh Utsman tetapi ia akan diterima oleh orang yang lebih mulia dari Utsman dan Utsman akan mengawini orang yang lebih mulia dari Hafsah. Siti Hafsah dikawini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ketiga Hijrah.
dalam tahun ketiga Hijrah terjadi Perang Uhud yang dahsyat. Dalam peperangan ini sebanyak 70 sahabat gugur sebagai syuhada. Antara lain Abdullah bin Jahsy. Istrinya, Siti Zainab menjadi janda. Dalam tahun ini pula ia dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun berikutnya Abu Salamah meninggal, jandanya Ummi Salamah, hidup menderita, ia dinikahi oleh Rasulullah. Selanjutnya pada tahun kelima Hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawini Siti Zainab Uzaimah, yang peristiwanya diuraikan kemudian. Ummi Habibah adalah pengikut beliau yang setia, yang ikut hijrah ke Habsyi bersama suaminya, Ubaidullah. Setelah Ubaidullah meninggal, Ummi Habibah dinikahi oleh Rasulullah pada tahun ke-7 Hijrah. Jadi, hampir semua istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah janda. Sekiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang pengumbar hawa nafsu, tentu memilih gadis-gadis yang cantik dan muda belia, tidak memilih janda. Sebab hawa nafsu itu hanya menginginkan keperawanan. Pada waktu itu tak kekurangan gadis-gadis yang cantik jelita, sekiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki. 3. Tidak cantik. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian perkawinan itu, telah mempunyai seorang istri yang muda belia dan cantik molek, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tak ada seorang pun dan istri-istri yang beliau kawini kemudian yang menandingi Siti Aisyah, baik tentang mudanya dan cantiknya maupun kepandaiannya. Sekiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang budak hawa nafsu, pilihannya tentu adalah selain janda yang menderita. Seorang yang menjadi raja di raja dapat saja mendapatkan gadis-gadis cantik. Dan tidak ada seorang pun yang akan menolak kehormatan sebagai mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terang sekali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan poligami bukan untuk melampiaskan hawa nafsu, melainkan karena perbuatan luhur dan mulia yang timbul dari kasih sayang yang murni dan berhubungan erat dengan agama yang beliau bawa. Tak ada jeleknya kita dengar kata-kata seorang penulis Kristen, Bosworth Smith tentang masalah itu sebagai berikut. Akan tetapi harus diingat bahwa sebagian besar dari perkawinan Muhammad harus diterangkan sekurang-kurangnya tidak lain karena rasa kasihan akan keadaan yang menyedihkan dari orang-orang yang berkepentingan, daripada alasan-alasan yang lainnya. Mereka itu hampir semuanya janda yang tidak menarik, baik mengenai kecantikan maupun kekayaan. 4. Penggunaan waktu malam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan waktu malamnya, juga diperhatikan. Al-Quran dan hadis menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah menghabiskan waktu malamnya untuk bersenang-senang dengan para istrinya. Separuh malamnya beliau gunakan untuk sholat, zikir dan membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman sebagai berikut. Wahai orang yang berselimut bangunlah untuk bersholat malam, kecuali sebagian kecil, separohnya atau kurangi sedikit, atau tambahlah itu dan bacalah Al-Quran secara santai. Sesungguhnya Tuhan dikau mengetahui bahwa engkau berdiri sholat hampir 2/3 malam, dan, kadang-kadang, sepertiganya, demikian pula segolongan orang yang menyertai engkau. Al-Quran Surat 73 ayat 1 hingga 4. Karena lamanya berdiri di waktu sholat, kaki beliau sampai bengkak-bengkak. Demikian penjelasan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mengapa beliau melakukan itu? Sebagai jawabannya, marilah kita ikuti uraian ini. Hadis tersebut menjelaskan penggunaan waktu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah. Ingat, Siti Aisyah hidup sebagai suami istri dengan Rasulullah sesudah hijrah ke Madinah. Sesudah perang Uhud berakhir, keadaan Islam sangat gawat. Menurut perhitungan manusia, Islam akan segera lenyap dari muka bumi. Perang Uhud dianggap sebagai pukulan maut terhadap Islam. Seluruh kabilah Arab berlomba-lomba akan menghancurkan Islam. Masing-masing merasa wajib terpanggil sebagai pahlawan yang berjasa menumpas Islam. Setiap hari terjadi serangan terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin benar-benar terancam keselamatannya. Namun demikian, Rasulullah tidak patah semangat. Beliau tenang-tenang saja, tetapi sangat waspada. Di samping mempersiapkan dan menggembleng pasukan perang, dipersiapkan pula mubalik-mubalik Islam yang setiap saat siap dikirim ke daerah-daerah. Karena kaum kafir selalu kalah dalam medan perang, mereka menggunakan cara-cara yang hina dan biadab, yaitu berkhianat. Kabilah-kabilah Arab tertentu mengirimkan utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta agar dikirim mubalik karena kaumnya telah sadar. Mereka sangat haus akan kebenaran. Tanpa curiga, Rasulullah yang memang menginginkan perdamaian,
mengirimkan 70 mubalik yang hafal Al-Quran kepada Bani Amir dan Bani Sulaim dengan pengantar Abu Bara, kepala Bani Amir yang mereka utus. Setelah sampai di Bir Maunah, 70 orang mubalik itu dikepung oleh tentara yang besar jumlahnya. Peperangan yang tak seimbang terjadi. Seluruh mubalik gugur sebagai syuhada, kecuali hanya seorang saja yang selamat, yaitu Ammar Umayyah. Ia dapat lolos, melarikan diri. Akhirnya lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terkejut menerima laporan tersebut. Dalam waktu yang hampir bersamaan terjadi pula tragedi yang sama di Raji. Kepada kabilah Adi dan Bara yang pura-pura masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan 10 orang mubalik. Sampai di Raji, mereka dikepung dan disergap oleh 200 orang kafir. 8 orang tewas dan sisanya, 2 orang ditawan, yaitu Hubaib dan Zaid yang akhirnya juga dibunuh dengan cara yang amat kejam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sabar. Beliau teladan dalam kesabaran. Beliau dapat menahan segala penderitaan yang menimpa dirinya, tetapi beliau tak tahan melihat penganiayaan dan pembunuhan secara kejam terhadap para sahabat yang telah membela beliau pada saat-saat yang berbahaya dan yang dengan senang hati mengorbankan segala-galanya di jalan Allah. Pembunuhan kejam terhadap mubalik-mubalik Islam di Bir Maunah dan Raji, itu merupakan suatu peristiwa yang berat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berdoa kepada Allah, supaya menghancurkan pengkhianat-pengkhianat yang berdosa itu. Mereka seharusnya mendapat hukuman yang setimpal. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sedih itu memuaskan hatinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memutuskan perkara itu. Akan tetapi, oleh karena Allah mengutus beliau sebagai rahmat untuk seluruh alam, tanpa membeda-bedakan antara lawan dan kawan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibenarkan bertindak keras dengan memohon laknat ilahi. Turunlah ayat sebagai peringatan sebagai berikut. Engkau tak mempunyai urusan apapun dalam perkara ini, apakah ia akan menerima tobat mereka, ataukah ia akan menyiksa mereka? Sesungguhnya mereka itu orang zolim. Al-Quran Surat 3 ayat 127. Selanjutnya, doa yang senantiasa beliau panjatkan ke hadirat ilahi ialah ampunan untuk para pengikutnya dan umat manusia seluruhnya, sebagai berikut. Jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka itu hanya hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau itu yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Al-Quran Surat 5 ayat 118. Bisakah orang yang semacam itu dikatakan mengambil banyak istri karena untuk melampiaskan hawa nafsu? 2. Hidup sederhana. Hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana, seperti orang biasa saja. Sejak dari yatim piatu hingga meningkat menjadi raja duniawi dan ukhrawi, cara hidupnya sama dan jenis makanannya pun tetap sama. Hadis-hadis Nabi banyak meriwayatkan hal ini. Misalnya, A. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata sebagai berikut. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah makan siang hari, beliau tidak makan pada petang hari, dan apabila beliau telah makan pada petang hari, beliau tidak makan pada siang hari. B. Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia berkata sebagai berikut. Tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenyang sampai 3 hari berturut-turut, sehingga beliau berpisah dari dunia, wafat, dan jika kami mau, tentu kami kenyang, tetapi beliau mengalahkan atas dirinya sendiri. C. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan lain-lain dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata sebagai berikut. Tidak pernah keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak datang ke Madinah merasakan kenyang dari makanan gandum 3 hari berturut-turut hingga beliau mangkat. Dari hadis-hadis tersebut di atas terang sekali bahwa seringkali untuk beberapa hari, rumah tangga beliau tidak menyalakan kompor. Beliau dan seluruh keluarganya hanya makan gandum. Perkakas rumah tangga beliau berupa tikar anyaman dari daun kurma untuk tempat tidur dan kendi untuk tempat minum. Padahal kekuasaan dan perbendaharaan umum ada di bawah tangan beliau. Oleh karena itu wajar, jika keinginan untuk memperoleh bagian dari kesejahteraan duniawi, menyusup di hati sanubari para istri beliau seperti keluarga muslim lainnya. Pada suatu hari mereka bersama-sama menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon dengan sangat, agar supaya memperkenankan mereka memperoleh bagian kemewahan duniawi yang syah. Kemudian turunlah wahyu ilahi, yang berbunyi sebagai berikut. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu mendambakan kehidupan dunia dan perhiasannya, mari, aku akan memperlengkapi kamu dan akan mempersilahkan kamu pergi dengan kepergian yang baik.
Dan jika kamu mendambakan Allah dan utusannya dan tempat tinggal di akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kamu. Al-Quran Surat 33 ayat 28 dan 29. Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan, dan mereka harus memilih salah satu. Pilihan duniawi atau tinggal di dalam keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika pilih yang pertama, mereka akan menerima sebanyak-banyaknya apa yang mereka inginkan, akan tetapi, seketika itu juga mereka harus mengorbankan kehormatannya sebagai istri Rasulullah dan Ummahatul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Mungkinkah ini jawaban orang yang mengumbar hawa nafsu? Seorang pengumbar hawa nafsu akan berbuat segala sesuatu untuk memuaskan keinginan istri-istri yang disayangi dan dicintainya, meskipun harus korupsi atau makan suap, pungli dan semacamnya. Padahal tidak diragukan sedikit pun bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh cinta yang tak terhingga kepada istri-istri beliau. Buktinya, ketika beliau diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih siapa yang dicintai di antara istri-istri beliau, beliau tak menggunakan sama sekali kebebasan memilih untuk merugikan salah seorang di antara mereka. Tetapi, beliau meneruskan berumah tangga dengan semua istri beliau, karena mereka memilih tinggal bersama beliau. Hal ini dinyatakan dalam firman-Nya sebagai berikut. Engkau boleh menangguhkan siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istri, dan engkau boleh pula menggauli siapa yang engkau kehendaki. Dan siapa saja yang engkau kehendaki di antara mereka, yang untuk sementara telah engkau ceraikan, tak ada cacat bagi engkau. Ini adalah lebih baik, agar penglihatan mereka menjadi sejuk dan mereka tak akan merasa sedih lagi, agar mereka puas semuanya, tentang apa yang engkau berikan kepada mereka. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kamu. Dan Allah senantiasa yang maha tahu, yang maha penyantun. Sesudah itu, engkau tak diperbolehkan lagi mengambil istri dan tak diperbolehkan pula menukar mereka dengan istri yang lain, walaupun kemolekannya amat mengagumkan engkau, kecuali apa yang dimiliki oleh tangan kanan engkau. Dan Allah senantiasa yang berjaga-jaga terhadap segala sesuatu. Al-Quran Surat 33 ayat 51 dan 52. Dengan demikian, teranglah bahwa rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perwujudan yang sempurna dari firman Allah yang menerangkan tentang hak-hak pria dan hak-hak wanita. Dan wanita mempunyai hak yang sama seperti yang dibebankan terhadap mereka, kaum lelaki, dengan cara yang baik. Al-Quran Surat 2 ayat 228. Atau tentang hubungan timbal balik antara pria dan wanita, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Mereka, istri, adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pakaian bagi mereka. Al-Quran Surat 2 ayat 187. Oleh karena itu, wajarlah jika beliau menyatakan, sebaik-baik orang daripada kamu, ialah yang sebaik-baiknya terhadap keluarganya. Dan akulah yang sebaik-baik daripada kamu terhadap keluargaku. Al-Hadis 3. Pemeliharaan janda dan anak yatim. Dalam Al-Quran, hanya ada satu ayat yang menerangkan tentang poligami. Ayat itu hanyalah memberi izin dengan syarat-syarat tertentu. Jadi bukan perintah, dan bukan pula izin tanpa syarat. Syarat diizinkannya poligami ialah, banyaknya anak yatim yang harus dipelihara. Allah berfirman sebagai berikut. Dan apabila kamu khawatir bahwa kamu tak dapat berbuat adil terhadap anak yatim, maka kawinilah wanita-wanita itu, yang baik bagi kamu, 2 atau 3 atau 4, tetapi jika kamu khawatir tak dapat berlaku adil, maka, kawinilah, 1 saja. Al-Quran Surat 4 ayat 3. Ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, menerangkan tentang pemeliharaan anak yatim. Selanjutnya, maksud ayat itu sendiri, diterangkan dengan jelas dalam ayat 127 sebagai berikut. Dan mereka minta keputusan kepada engkau tentang wanita. Katakanlah, Allah memberi keputusan kepada kamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan dalam kitab, yakni Surat 4 ayat 3, tafsir penulis, adalah tentang wanita janda, yang ditinggal mati suaminya, yang tak kamu berikan kepada mereka yang telah ditetapkan bagi mereka, sedangkan kamu tak suka mengawini mereka. Demikian pula kepada yang lemah di antara mereka anak kecil, dan hendaklah kamu berlaku adil terhadap anak yatim. Dan kebaikan apa saja yang kamu lakukan, Allah senantiasa yang maha tahu akan itu. Dengan demikian teranglah bahwa wanita-wanita yang baik yang boleh dimadu sampai jumlah 4, ialah wanita-wanita ibu dari anak yatim. Jadi bukan sembarang wanita. B. Pada dasarnya orang tak suka menikahi mereka, karena beratnya beban yang ditanggung, yaitu memelihara anak-anak yatim. Apalagi dalam keadaan perang seperti pada zaman Nabi.
C. Yang dimaksud, yang tak kamu berikan kepada mereka apa yang telah ditetapkan bagi mereka. Demikian pula kepada yang lemah di antara anak kecil, ialah adat istiadat Arab jahiliyah, wanita dan anak-anak kecil tidak mendapatkan warisan. Yang mendapat harta warisan hanyalah orang laki-laki yang telah dapat naik kuda, dan dapat bertempur melawan musuh di medan pertempuran. Maka dari itu, apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya dan ditinggali anak-anak yang masih kecil, ia dan anak-anaknya tak mendapat warisan, dan tak ada orang yang mau menikahinya karena mempunyai banyak anak. Alangkah sengsaranya kaum wanita dan anak-anak kecil yatim. Al-Quran datang membawa perubahan besar, yakni mewajibkan pembagian-bagian harta waris kepada janda dan anak-anaknya yang sudah yatim, dan menganjurkan supaya wanita semacam itu diambil sebagai istri sampai jumlah 4, dengan syarat mampu berbuat adil. Jadi, terang sekali bahwa, izin poligami itu demi kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan orang seorang. Masalah ini akan menjadi lebih jelas lagi jika mau melihat asbabun nuzul atau sebab musabab turunnya surat An-Nisa. Surat An-Nisa diturunkan pada waktu kaum muslimin tak henti-hentinya terpaksa mengangkat senjata untuk menghadapi serangan musuh yang akan menghancurkan mereka. Semua kepala rumah tangga harus maju ke medan perang guna menghadapi serangan lawan. Dan banyak di antara mereka yang gugur karena jumlah lawan jauh lebih besar daripada jumlah kaum muslimin. Dengan demikian, banyak istri yang kehilangan suami yang dicintai, dan banyak anak yang kehilangan ayah yang disayangi. Akibatnya, banyak janda dan yatim piatu yang harus dipelihara. Jika mereka diserahkan begitu saja kepada nasib, mereka pasti akan binasa. Masyarakat akan menjadi lemah. Daya juang berkurang, akhirnya hilang. Dalam keadaan demikianlah surat An-Nisa diwahyukan, yakni surat yang mengizinkan poligami, dengan maksud agar janda dan yatim piatu mendapat perlindungan. Apabila kamu khawatir, demikianlah bunyi ayatnya, bahwa kamu tak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah wanita, ibu anak yatim, itu yang baik bagi kamu, 2 atau 3 atau 4. Dengan syarat bahwa kamu harus berbuat adil terhadap mereka. Ayat ini harus diterima oleh Muhammad utusan Allah, kemudian harus disampaikan dan dijelaskan kepada umatnya, baik penjelasan dengan lisan maupun dengan perbuatan. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 4 orang, akan kami terangkan kemudian. Mungkin ada yang membantah, bahwa, dapat saja ditempuh tindakan lain dalam memelihara janda dan anak yatim piatu. Betul, tetapi kehidupan keluarga tak dapat dicapai dengan cara lain, padahal, kehidupan keluarga adalah sumber yang mengalir cinta kasih, yang ini merupakan pokok utama bagi peradaban dan kehidupan sosial. Islam melandaskan peradabannya pada kehidupan keluarga. Dalam keadaan luar biasa, monogami tak mampu menampung kehidupan keluarga dan anak yatim. Pada waktu itulah poligami diizinkan, sekadar untuk penampungan mereka. Sekalipun dalam poligami itu janda dan anak yatim hanya menikmati sebagian saja dari kehidupan keluarga. Namun ini lebih baik daripada tak ada kehidupan keluarga sama sekali. Selain itu, masyarakat yang rakyatnya harus bertempur, senantiasa mengalami penyusutan dalam jumlah kaum prianya. Oleh karena itu perlu diusahakan dengan jalan yang baik dan benar, guna menambah jumlah rakyat. Maka dari itu, perlu sekali menampung para janda dalam kehidupan keluarga, agar mereka ikut menambah jumlah rakyat. Aspek moral dalam masalah ini bukanlah barang sepele. Perang menyebabkan terbunuhnya kaum pria. Dengan demikian, jumlah kaum wanita melebihi jumlah kaum pria. Keadaan yang melampaui batas ini jika tak ditanggulangi dengan kehidupan keluarga, pasti akan mengakibatkan kerusakan moral yang sangat membahayakan bagi peradaban, yang peradaban itu harus berlandaskan moral, seperti halnya agama Islam. Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah karena hawa nafsu. Sekiranya karena hawa nafsu, niscaya beliau tidak memilih janda yang mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil. Lebih-lebih dalam keadaan perang. Adat istiadat Arab jahiliyah itulah sebenarnya yang merupakan perwujudan dari poligami karena hawa nafsu.